Balik lagi di Nakes, ngobrol anak kesehatan. Tepuk tangan dulu. Oke guys, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman sahabat Gereja Putih di Bambi, dimanapun Anda berada, bagi yang dari kalangan muda sampai kalangan tua. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga selalu sehat dan tips dan trik selalu ada untuk kalian semua. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi di dunia Nakes ini, sudah tidak asing lagi. Itulah Bu Samsinar. Selamat datang Bu. Selamat datang. Nggak bosan Bu datang terus Bu? Alhamdulillah. Berarti saya orang terpilih dong. Berarti besar bayarannya. Masya Allah. Bu, ini karena sekitaran di penerimaan mahasiswa baru, jadi saya ingin ada pembahasan. Kemarin kita pembahasan mahasiswa baru sudah sering, tapi saya ada suatu hal yang dari diri saya sendiri itu mengganjal tentang administrasi. Tentang administrasi persyaratan dari mahasiswa baru itu apa aja sih paling penting. Kemudian termasuk mereka pas waktu kuliah itu seperti apa dan sampailah dia jadi alumni. Nah mungkin saya akan dari posisi calon maru. Nah, calon maru itu untuk syarat administrasi yang paling penting itu apa sih? Ya. Sebelumnya saya ingatkan kembali, kita masih buka pendaftaran. Sekarang udah masuk gelombang 2. Untuk ini masih sama, SID daftar Stikes. Jangan lupa ya. Jadi alhamdulillah pendaftaran kita saat ini sudah mencapai angka 200. Waduh, luar biasa banget. Insya Allah ya. Kemudian ada beberapa hal memang ada sesuatu yang urgent banget ya dalam pendaftaran ini. Kalau untuk mekanisme pendaftaran, karena alhamdulillah sekarang sudah 4.0 ya, maksudnya 4.0 sudah berkembang, banyak banget yang membantu perkembangan teknologi ini. Nah, salah satunya adalah yang tadinya kita pendaftaran harus datang, membawa berkas. Kalau sekarang itu nggak perlu datang, semuanya online. Baring sih. Iya. Rebahan sekarang sudah banyak. Iya, sekarang itu memang rebahan itu apa ya? Banyak orang-orang di sana yang udah sukses merindukan rebahan. Jadi ngebahas rebahan, kita kembali ke jalan yang benar. Jadi pembahasannya adalah kita sudah daftar online, kemudian di situ hanya persyaratannya saat ini hanya KTP, cukup KTP saja, dan dia sudah masuk ke kelas 12, semua jurusan, baik MA, SMK, itu bebas. Jadi semua jurusan, karena kita memang di awal itu kurikulum kita memang di awal masih tergolong dari awal di awal. Oh, berarti kuliahnya masih pelajaran umum? Iya, masih pelajaran umum. Dan memang di Indonesia wajib ya, kalau untuk bahasa Indonesia agama itu kurikulum wajib. Jadi jangan takut. Yang misalnya ada yang menanyakan ke saya, gimana nih kalau jurusannya pesantren, bahkan ada dulu alumni kita yang memang jurusannya kecantikan, dan masya Allah dia sekarang sudah bekerja di salah satu rumah sakit yang cukup terkenal di Jambi. Alhamdulillah itu. Jadi tidak ada kata tidak bisa sebenarnya, mau aja gitu. Nah, balik ke pendaftaran tadi, syaratnya memang di akhir. Pemberkasan itu sekarang di akhir, tidak di awal. Karena apa? Tadinya kan pendaftaran itu mensyaratkan dia harus ada SKL, surat keterangan lulus. Nah, sekarang posisinya kita buka pendaftaran itu dari November tahun kemarin. Oh, jadi posisi mereka masih siswa ya? Iya. Jadi untuk persyaratannya itu di akhir, ketika memang sudah semua melewatin biodata. Jadi yang terpenting yang pertama itu adalah pengisian biodata di link pendaftaran. Jangan sampai salah, karena itu akan berpengaruh, salah satu huruf aja itu akan berpengaruh sampai ke ijazah. Jadi gitu, kita daftarnya online, alhamdulillah kita sudah mengikuti perkembangan zaman, kita sudah memakai syakat yang terbaru. Jadi sudah terintegrasi dari awal dia daftar sampai nanti di terakhir. Jadi kita nggak input berkali-kali gitu. Jadi ketika di awal, misalnya nama saya Samsinar. Dulu saya itu nama saya pakai IY. Ternyata saya cek di akte itu nggak ada pakai IY, cuman SA saja. Alhamdulillah tersadarnya itu ketika saya mau nyetak ijazah di SD. Jadinya tidak ada masalah. Tapi banyak juga yang kemarin ada salah satu, maaf saya menyebutkan merek, penulisan namanya itu ada nama depannya, nama belakangnya itu Sapwandi. Dia menulis namanya itu Sapwandi pakai U. Sedangkan di KTP-nya itu pakai W. Pas saya konfirmasi, ternyata yang benar itu pakai W.
di aktenya pakai W, di KTP-nya pakai U. Nah itu kan satu huruf ya, satu huruf tapi ternyata itu akan berpengaruh sama kelanjutan dia. Karena kita akan melihat dari data itu kita lanjutkan ke absen. Selanjutnya dari absen itu 3 tahun atau berapa tahun, 4 tahun ya kalau S1 kuliah, itu akan mempengaruhi ke ijazahnya. Jadi alhamdulillah saya sudah mengecek dan saya konfirmasi ke orang tuanya. Memang ternyata alhamdulillahnya lagi ijazah dan aktenya sinkron, pakai W, Satwandi. Nah yang salah hanya KTP-nya saja. Oh, jadi dia bisa berubah KTP ya? Iya, saran saya untuk merubah KTP aja gitu. Kemarin alhamdulillah orang tuanya juga kooperatif banget. Setelah saya hubungin, dia sudah merubah dan akhirnya dia mengirimkan data yang benar dan melakukan pendaftaran, nggak ulang sih, hanya diedit saja. Gitu. Tapi di zaman 2000-an itu menggunakan nama-nama yang alay-alay itu banyak. Iya. Pakai Y, bisa pakai IE. Iya, apalagi pengejaan zaman dulu ya. Iya. Misalnya Soederman, nah itu kan masih zaman-zaman dulu. Mungkin orang orang tua kita masih memakai IYD yang lama gitu. Nah itu mohon maaf, pengurusannya memang butuh waktu. Iya sih. Balik lagi kan yang namanya di pusat di sana itu dia tidak mengurusi hanya stikes Garuda Putih. Benar sekali. Banyak banget yang diuruskan. Jadi mohon maaf kalau memang dia kesalahannya ketika dia konfirmasinya di akhir sudah tercetak ijazah, memang butuh waktu. Jadi untuk meminimalisir sendiri untuk kampus ini seperti apa supaya posisinya dia tidak sampai salah? Iya, dari awal memang dari pengisian pendaftaran tadi itu harus benar-benar dicek. Di cross check. Iya, di cross check. Kita selalu ngecek. Tapi kadang-kadang ada, mohon maaf, mahasiswanya yang agak ngeyel. Namanya Sheila, dia pengen pakai H. Sebenarnya di aktenya pakai Y, misalnya gitu. Dan karena tadi ya terbiasa, harusnya kita membiasakan yang benar, bukan menyalahkan yang biasa gitu kan. Jadi ya kadang-kadang yang terjadi gitu, enggak Bu, nama saya pas kita cek. Dan memang sekarang saya selalu memberitahu kepada mahasiswa kita itu harus berdasarkan data. Nah nggak boleh kalau saya biasanya kayak gini nih Bu, kok bisa salah sih gitu. Ternyata memang sama kayak saya dulu nulis dari SD sampai kelas 6 itu Syamsina, ke bawah sampai sekarang. Saya cek di akun saya nggak pakai Y, gaya-gayaan mungkin. Nah itu kembali ke saya, alhamdulillah saya tidak ada bermasalah. Memang balik lagi ya udah, berarti saya harus menerima, itulah memang ijazah saya. Balik lagi memang anak-anak kita tadi memang selalu saya tekankan, sekarang kamu mau pakai yang mana gitu. Nah sementara kalau misalnya sudah ijazahnya tercetak dari SD, SMP dan SMA itu sama, itu harus memang KTP yang dirilis. Jadi posisinya KTP, ijazah, kemudian akta itu memang harus sinkron. Kakak satu lagi. Oh, satu lagi. Iya, jadi nggak bisa, biasanya sih kakak dan KTP sinkron ya, karena kan sumbernya si KTP kan satu. Jadi kita memang itu. Nah untuk yang pendaftaran, balik lagi pendaftaran tadi, memang syarat-syaratnya itu dulu. Kalau untuk SKL, kemudian daftar nilai, itu kalau di kita namanya transkrip ya. Kalau di SMA mungkin masih daftar nilai, itu nanti menyusul. Gitu. Jadi memang insya Allah dipermudah banget. Sudah daftarnya online, persyaratannya menyusul, ikutin aja prosesnya, nanti kita akan seleksi. Tapi kalau untuk tes tertulisnya tetap ya, kita masih tetap ada sistem lulus nggak lulus gitu. Bu, seandainya posisi untuk pengetikan nama dia sudah terlanjur salah, andai kata mungkin di waktu sekolah dulu ijazahnya dari SD, SMP dan SMA memang salah, tapi KTP-nya yang harusnya benar sama akta, itu gimana dia? Biasanya ijazah kan nggak bisa dicetak 2 kali. Kalau memang itu salah, harusnya kalau memang salah nggak mungkin salah 3 kali. Harusnya ketika SD salah, SMP dan SMA-nya harusnya benar. Jadi kalau kita patokannya ijazah terakhir SMA biasanya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang SMA-nya ternyata yang di SMA yang salah, biasanya SMA memberikan surat keterangan. Seperti itu. Surat keterangan bahwa namanya salah. Iya, nanti kita sesuaikan dengan berdasarkan surat keterangan tadi. Tapi jarang sih ijazah yang 3 sama itu ternyata salah. Biasanya kalau sudah cetak 3 kali itu hanya salah satu aja yang salah. Kalau sudah 3 kali cetak, ya keledai dong yang jatuh dari lubang yang sama kan, biasanya 3 kali jarang. Biasanya mungkin di ijazah
SMA mungkin SD SMP-nya benar, SMA-nya ternyata salah, itu ada surat keterangan. Nanti data kita berdasarkan surat keterangan. Kalau untuk di kampus sendiri, seandainya posisi mereka sudah memang ada kesalahan, kemudian sudah tersinkron ya, beda dikti kalau nggak salah. Iya. Itu untuk prosesnya gimana tuh? Iya, memang kita sekarang sudah online, alhamdulillah. Kayak apa sih akreditasi kita yang 2023 itu alhamdulillah baik sekali, dan itu sudah berbarcode. Jadi kalau mau tes CPNS, tes yang lain itu nggak perlu lagi minta leges untuk akreditasi. Jadi sudah bisa ngecek dari barcode. Iya, sebenarnya. gampang banget, tinggal install aplikasi barcode itu akan kelihatan. Jadi saya ingatin ya ke alumni yang sudah dapat untuk SK atau sertifikat yang berbarcode, itu harus barcode aja, nggak perlu legalisir. Kemudian juga kita kan ada Serkom ya, sertifikat uji kompetensi itu juga berbarcode. Jadi kemarin kebetulan ada yang nanya, Bu, bisa nggak Serkom saya dileges? Nggak perlu. Zaman dulu memang kita pakai leges karena mungkin banyak penipuan. Kemudian itulah pengesahan. Tapi sekarang sudah barcode, sudah zamannya IT. Jadi itu udah asli, nggak bisa lagi. Karena pun sekarang sudah diwajibkan untuk nomor ijazah itu sudah pakai pen sipil itu. Iya, pakai pen sipil. Jadi ada beberapa rumah sakit yang kadang-kadang masih minta verifikasi ijazah ya. Yang harusnya ketika dia tahu link PD Dikti itu gampang. Keywordnya itu tinggal dia ngetik NIM mahasiswa. Buka PD Dikti, kemudian tinggal masukin NIM-nya, di enter, itu langsung keluar. Kelihatan dia lulus tahun berapa, statusnya aktif atau enggak, bahkan riwayat pendidikannya apa aja yang dia pelajari itu bisa dicek di PDD. Ini sudah gampang sekarang. Iya, jadi dipermudah banget. Kebetulan saya di BAAK ya. Iya. Jadi memang masya Allah ya, administrasi yang tadinya leges lumayan membutuhkan waktu numpuk. Udah dari ban PT, lam PT, kemudian ada lagi Serkom gitu kan, alhamdulillah. Jadi tapi untuk sekarang mungkin ijazah masih ada yang memberikan syarat legalisir ijazah dan transkrip itu masih. Nah, untuk yang kayak contoh sertifikat akreditasi sendiri, kan saya sudah melihat tuh di pengumuman di web kita. Iya. Maksudnya di situ ada sertifikat termasuk surat-surat yang SK-nya. Iya. Itu langsung kita download dan bisa kita gunakan atau harus kita verifikasi dulu ke kampus? Yang balik lagi yang tadi, kalau yang 2023 itu yang terbaru udah pakai barcode, langsung download aja. Nah kemudian yang namanya website kan pasti resmi, yang masukin di situ orang terpilih gitu. Nah jadi nggak perlu lagi ke kampus untuk meminta yang namanya leges, tinggal di download aja. Tapi kalau misalnya memang instansi yang dimasukin itu memang wajib meminta leges ya, kalau untuk yang lama masih kita terima leges. Tapi kalau untuk yang barcode itu enggak lagi. Gitu. Mungkin tenaga rumah sakit sendiri yang mana? Iya. Oh iya, tadi saya lupa ngomong yang masalah penamaan tadi ya. Misalnya ada yang salah, misalnya dia Silvianti, ada yang gabung, ada yang pisah, cuman spasi aja gitu. Nah itu bisa. Tentunya yang tadi harus menyertakan data diri yang lengkap. Ada 4 item tadi. Yang pertama akte, ijazah, KTP, dan KK. Oh siap-siap. Iya. Pengecekan ulang, kita cross check dulu yang mana sebenarnya data yang benar gitu. Kalau sudah sinkron semua, ternyata mungkin human error ya. Ternyata mungkin memang kampus yang salah ijazahnya misalnya. Itu kita akan berubah. Kemudian untuk yang PD Dikti itu kita akan mengurus ke PD Dikti dengan mengirimkan surat. Tapi ya tadi pengajuan perubahan data mahasiswa namanya. Tapi ya mohon maaf, yang namanya online, walaupun online yang saya bilang tadi di sana tidak mengurusin kita aja, jadi memang panjang. Iya, mohon bersabar. Jadi nggak bisa kalau misalnya nelpon, Bu tolong dong ini, kalau misalnya ya kalau transkrip kita masih dikelola sama kampus ya. Kalau transkrip ya kalau salah it's okay, 2-3 hari selesai lah. Memang karena itu masih punya kita gitu kan. Tapi kalau yang berkaitan dengan PD Dikti memang secara sistem itu memang di pusat LN Dikti kita. Jadi ya memang butuh waktu, mohon maaf banget untuk alumni. Jadi saran saya di awal ketika pendaftaran itu benar-benar dicek I dan Y misalnya, spasi dengan tidak gitu. Dan pengurusan ke BPJS juga gitu, banyak banget.
Jadi memang harus teliti. Di zaman IT ini ya balik lagi segala sesuatu ada kurang ada lebih ya. Banyak sesuatu kelebihan yang dapat kita peroleh, tapi kurangnya itu ya balik lagi ketika ada satu yang salah karena memang online itu salah semua. Gitu. Kemudian ini berhubungan dengan mahasiswa nih, saya juga baru terpikir masalahnya. Jadi kalau seandainya posisi dia mengupload dengan NIK, nomor induk KTP, itu kan kemarin saya juga pernah dengar bahwasanya itu langsung sinkron dengan posisi beasiswa. Iya, benar sekali. Jadi alhamdulillah itu juga mempermudah kita. Kadang-kadang orang kan bilang, oh dia dapat beasiswa karena deket sama orang kampus kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kita selalu menyeleksi. Makanya juga di pendaftaran di awal itu ada namanya pendapatan orang tua. Sebenarnya kita bukan kepo ya, pengen tahu banget gitu kan. Ada yang bilang ngapain sih Bu gitu. Jadi jangan sembarang ngisi pendapatan orang tua kalau bisa yang memang real. Karena itu akan dipakai sebagai dasar pengajuan beasiswa. Siap. Mohon maaf, dia merasa dia susah. Tapi ketika dia ngisi data pendapatan di atas 10 juta, kan nggak sinkron ya. Mungkin susahnya dia kayaknya kita Mungkin ya, makanya itu balik lagi kan pekerjaan orang tua. Misalnya mohon maaf berseragam yang dianggap cukup, ternyata dia mengajukan beasiswa gitu. Kecuali pas pandemi ya, pandemi memang banyak case-case tertentu yang memang ketika waktu dia masuknya alhamdulillah orang tuanya seorang swasta sukses, karena terkena pandemi memang ada yang menurun. Iya, menurun. Itu bisa lah kita masih telaah lagi gitu. Tapi kalau misalnya datanya dari awal udah ngisi segitu ya harus kita cek lagi. Jangan juga sebaliknya, ngisinya rendah padahal kita bisa juga nilai kegiatan sehari-hari dia kan. Mohon maaf pakai sepatu branded, nah tapi penghasilan dia tulis cuma 500.000 kan nggak masuk akal gitu. Jadi yang namanya data itu harus real. Nah sekarang juga sistem itu ada namanya desil. Saya kebetulan mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara detail ya, karena saya bukan bagian kemahasiswaan. Tapi ada yang bilang ini, Bu kok dia bisa sih dapat beasiswa? Itu sekarang itu mempermudah kita, tapi mungkin balik lagi ada penentuan desil tadi yang menentukan sistem. Kita kan pakai GPS ya, di sana bisa kita pernah ada kejadian. Kasihan sih mahasiswanya, tadinya dia termasuk kita ketika SMA, ternyata pas sudah kuliah kita majukan lagi. Ternyata tadi cek ngelihat GPS-nya dia tinggal di rumah neneknya dan alamatnya rumah neneknya, dan masya Allah neneknya tadi memang AC-nya itu ada 4 gitu. Jadi memang ditolak gitu karena kelihatan nggak logis juga gitu mengajukan AC-nya. Kita aja nggak tahu pakai AC atau enggak kan di rumah. Saya pakai AC alam. Ya itu jadi curhat sih Bapak. Ya itu jadi balik lagi desil tadi mempengaruhi. Kita masukin nih tinggal enter. Nih orang tua nih, dia di situ sudah ada datanya. Dia termasuk ke desil mana? Nah yang menentukan sekarang bukan kita lagi, balik lagi ke sistem. Jadi bahasanya kalau isu-isu beasiswa itu hanya orang dalam, sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Lu mau bawa pizza 1 gepok 1 karung juga ke kita nggak bisa kita terima gitu. Emang dari dulu sih nggak ada ya, masih tetap di kita ya Allah, insya Allah lah amanah. Karena kita tahu jangan sampai beasiswa tadi salah sasaran. Karena kalau sasaran balik lagi kan, yang dapat beasiswa nggak pantas, dia tidak memanfaatkan dengan baik. Sementara ada orang yang memang benar-benar butuh, yang memang akhirnya harus putus gitu. Jadi memang itu tanggung jawab moral yang besar gitu. Kalau sekarang kita dibantu oleh sistem. Walaupun di sistem ini balik lagi tadi, saya nggak tahu sistemnya seperti apa. Ada yang mungkin dia petani, tapi desilnya tinggi gitu. Nah, dia dari 1, 2, 3 yang biasanya terjadi. Tapi mungkin kebunnya besar. Iya, balik lagi mungkin ada sertifikat, ada sertifikat rumah, dan ternyata itu terdeteksi di sistem tadi. Pernah kejadian saya itu. Oh gitu ya. Berarti Bapak banyak tanah dong ya. Jadi saya pernah mengajukan untuk mengambil rumah. Kebetulan waktu itu nggak bisa karena terdapat di alamat KTP saya punya tanah dan bangunan. Iya, padahal itu masih punya orang tua. Arisan ya, masya Allah. Itu jadi gagal. Nah gitu, itulah makanya mungkin ada yang bilang, bukan dia dapat beasiswa, yang ini enggak, kita nggak bisa karena sekarang by system gitu. Ya jadi kita juga nggak tahu ya prediksi kaya dan miskin ini seperti apa. Jadi di beda-beda. Iya.
Ada mungkin orang yang secara stylish tinggi, padahal mohon maaf mungkin dia nggak punya apa-apa gitu. Ada orang yang biasa banget, bisa dibilang kelihatan seperti kekurangan, ternyata dia banyak harta. Itulah kelebihan sistem tadi. Dia kebaca di desil tadi gitu. Dan alhamdulillah tahun ini memang rekor ya, ada 60 orang dapat beasiswa, Masya Allah. Dari kementerian itu? Iya, dari kementerian. Saya tidak bisa jemput jumlahnya ya, nggak perlu, saya rasa pokoknya lumayan terbantu banget gitu. Dan itu memang ya alhamdulillah, kita kalau di kita ajuin aja semuanya, nanti yang menentukan itu sistem balik lagi, karena kita nggak tahu nih, kita menilai ada yang ngisi yang tadi kan ngisinya nggak real yang di pendapatan tadi, jadi ya udah kita masukin semua, mana yang terjaring ya itu rezeki dia. Karena kita juga tidak mungkin masuk ke dalam mahasiswa dia punya apa aja gitu kan. Pokoknya di sistem, Masya Allah sistem ini sangat membantu sih untuk saat ini gitu. Oke Bu, ini sudah di mahasiswa. Kemudian saya akan bertanya tentang masalah di alumni. Saya juga pernah tahu bahwasanya kan di tahun 2011 ya, kalau nggak salah itu sudah menggunakan Pedidikti. Sebelumnya itu masih di Kementerian Kesehatan kalau nggak salah. Nah itu untuk yang posisi lulusan di bawah 2011 atau yang posisi mereka berkuliah di 2011 atau yang sebelumnya, untuk verifikasi ijazahnya seperti apa Bu? Iya, itu memang masih, mohon maaf, manual ya. Karena kan pergantian sistem ini seperti kita pindah rumah, tidak diangkut semua ternyata. Jadi kita sudah dari 2011 kemudian udah perubahan bentuk dari SPK, kemudian dari Akper, alhamdulillah sekarang menjadi STIKES. Semoga jadi institut dan universitas ya ke depannya. Jadi ada juga kelemahan untuk yang mohon maaf alumni di 2011 ke bawah itu masih memang harus ke kampus. Gitu. Nanti kita bikinkan surat keterangan gitu, karena bahwa waktu itu masa peralihan. Jadi surat itulah suratnya nanti boleh kolektif, boleh satu orang satu gitu. Biasanya kan mereka satu angkatan, misalnya alhamdulillah sih tahun-tahun yang itu banyak yang sudah sukses lulus PNS gitu. Surat yang kita buat itu Masya Allah menjadi pembantu lah gitu, menuju sukses mungkin ya. Dan insya Allah itu cepat kok, 2-3 hari selesai. Kita usahakan, pokoknya karena saya bagian BAK ya, balik lagi mempermudah urusan orang, tentunya semoga urusan saya juga dipermudah gitu. Tapi ya jangan juga minta pagi pula selesai sore ya, karena kan balik lagi kita banyak juga yang beberapa hal yang diurus gitu. Saya cuma kadang minta waktu 1-2 hari, kita konsep dulu, nanti kan ada verifikasi dari ketua yang sekarang, memang benar, dicek dulu, dia memang alumni kita gitu. Itu pada verifikasi, tanda tangan ketua, kadang-kadang mungkin ketua juga lumayan sibuk ya. Jadi kalau bisa memang mintanya H-1 lah gitu. Jadi kalau seandainya memang alumni itu di bawah 2011 yang ijazahnya masih di Kemenkes ini. Iya. Jadi posisinya di BAK punya arsip untuk mengecek ijazah tersebut. Iya. Alhamdulillah memang kita punya SDM yang masih ada sampai sekarang dari SPK dulu itu namanya Bu Anis. Doakan ya teman-teman, beliau sehat selalu gitu. Alhamdulillah juga beliau masih nyimpen arsip-arsipnya gitu. Kita bisa ngecek, dan itu masih manual ya, zaman dulu manual banget. Kita punya arsipnya bisa kita cek. Tapi ya balik lagi kalau misalnya hilang ijazahnya itu tidak bisa dicetak lagi. Kita hanya tetap bikin surat keterangan karena memang ijazah itu tidak bisa dicetak kembali. Gitu. Saya rasa di seluruhnya sama ya. Kalau misalnya masalah hilang ya pakai surat kehilangan gitu. Tapi kalau untuk verifikasi bahwa yang aslinya kita verifikasi. Gitu. Ini ngomong masalah verifikasi ijazah hilang nih Bu. Kalau jadi posisi kalau masalah ijazah hilang, mohon maaf nih, contoh mungkin daerahnya mungkin kebanjiran atau mungkin pas ngomong kebakaran, itu berarti ijazah kalau seandainya dia mau menerbitkan ijazah lagi tidak bisa. Iya, memang nggak bisa. Itu kita bantu dengan dia pakai surat kehilangan Indonesia, nanti kita bikin surat keterangan bahwa memang dia alumni. Gitu kita sebutkan nomor ijazahnya berapa, lulusan tahun berapa. Gitu. Biasanya kalau yang itu kan balik-balik lagi bencana alam ya, kita tidak bisa, ya namanya juga itu dari Allah dan Tuhan, jadi memang nggak bisa. Dan untuk yang namanya kan kita setiap tahun ada pergantian pemimpin, jadi memang nggak akan bisa dicetak lagi. Dan kalaupun kita buat ini nggak bakal sama, belangko kita beda, semuanya sudah beda, statusnya pun kita sudah beda. Sekarang udah STIKES udah putih kan, jadi memang nggak bisa kita bantu dengan surat keterangan.
Jadi kalau seandainya contoh mereka mau ngelamar kerja dengan posisi kondisi sekarang sudah stikes, posisi dia dulu alumni Akpor, berarti menyertakan dokumen-dokumen seperti perubahan. Iya pasti. Dan itu sudah ada di web. Oh, semua sudah di web ya? Iya sudah ada di web, tenang aja. Nggak Mantap perlu. nih. Iya. Kadang-kadang mungkin ada yang nanya kan. Saya mohon maaf juga kadang kalau yang nanya WA saya juga nggak pegang 24 jam Iya. karena ada kerjaan lain. Tapi bisa dicek di web kita. Terus kalau ada Bu webnya apa, ternyata nggak apa, searching aja di Google. Stikus kalau Iya sudah pasti muncul itu. muncul bagian akademik itu Besar ada pengumuman. stikus. Iya. Ada di pengumuman itu semuanya. Siapa sih nggak tahu stikus gampang? Iya, jadi udah gampang banget lah. Dan alhamdulillah juga alumni kita kan bukan hanya di Jambi. Benar. Alhamdulillah udah di luar negeri, Jepang terutama Jepang gitu. Nanti ada juga nih insya Allah bulan depan yang udah masih mahasiswa itu sudah magang di Jepang. Iya, itu ada. Mungkin nanti ada session selanjutnya ya, rahasia ya. Iya benar. Nanti saya sapu semua, bukan habis nanti. Jadi nggak penasaran lagi ya. Nanti bagaimana perjalanan mereka nanti bisa sampai ke Jepang, itu magangnya di Jepang. Ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi dan masya Allah tahun ini ada insya Allah 6 orang yang akan berangkat. Perdana ya? Perdana dari mahasiswa tingkat 3 sekarang yang lagi proposal KTI, kemudian sama mahasiswa tingkat 2 yang masih sekarang prodi di 3 keperawatan. Nantilah kita cari channel-channel, siapa tahu selanjutnya administrasi rumah sakit disusul dengan S1 keperawatan untuk menyebar bukan hanya di Jepang tentunya ya, Arab Saudi ya, bisa dikerja di luar negeri banyak. Apalagi kayak Arab Saudi kan dia bisa mungkin umroh sekalian, masya Allah ya, banyak banget manfaat yang didapatkan. Dan insya Allah mereka di sana sekitar 3 sampai 6 bulan. Gitu. Di sana juga mereka sudah dapat gaji sesuai dengan yang di sana ya. Nantilah kita ada podcast juga. Sedikit. Iya. Jadi banyak ya. Jadi banyak ya. Oke Bu, ini terakhir, paling terakhir sekali saya tentang penerimaan mahasiswa baru itu dibuka dari kapan sampai kapan dan alokasi kuota untuk mahasiswanya berapa? Iya siap. Yang tadi saya sebutkan alhamdulillah udah pendaftaran itu secara umum 200. Kalau untuk yang kita terima itu hanya 2 kelas masing-masing setiap prodi. Berarti kurang lebih ada 100, iya 600, iya 6 kelas. Jadi gelombang 1 kemarin udah tutup sampai 22 Januari sampai 22 April itu gelombang 2. Jadi kalau misalnya ternyata kuota kita sudah penuh di bulan April, mohon maaf kita nggak buka gelombang 3. Jadi yang belum selesai daftar, tolong segera daftar. Jadi nanti, saya belum punya ijazah, tenang aja. Untuk pemberkasannya nanti di akhir. Jangan sampai kuota itu tertutup. Iya, kalau sudah kuotanya udah penuh, kita udah saring, ternyata kelulusannya banyak dan sudah memenuhi semua kriteria, ya kita tutup. Ingat guys, kita nggak ada beli kursi. Itu isu yang lama ya. Itu nggak pernah ada namanya beli kursi. Ya, sekarang sudah semua bersih. Kita bersih. Oke Bu, terima kasih waktunya Bu. Saya juga sudah puas tentang masalah administrasi nih Bu. Mungkin next time kita akan bertemu lagi ngobrol yang lain-lain Bu. Ini karena saya juga dapat informasi bahwasanya Ibu ini termasuk kewirausahaan juga luar biasa banget. Menggerakkan mahasiswa kewirausahaan itu keren sekali gitu. Nanti kita bincang-bincang market day ya. Oke buat teman-teman, nah ini buat sahabat Garuda Putih dimanapun Anda berada, buat SMA, SMK, MA yang mau mendaftar silahkan mendaftar karena posisi sampai detik ini masih dibuka. Tetapi jika kalau kuota itu sudah tertutup atau sudah penuh, nah teman-teman tidak bisa lagi mendaftar lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang belum mendaftar silakan mendaftar, yang belum registrasi silakan registrasi, yang belum menyelesaikan administrasinya secara umum silakan selesaikan. Oke, terima kasih. Saya Hadi Ahmad undur diri dan Bu Samsinar. Ketemu lagi di Nakes Next. Dadah.